Saya mau nyambung kisah yang dulu saya pernah sampaikan ya Ustaz ya. Nah, apa-apa malai Ustaz neruskan pelajarannya, saya neruskan cerita. Saya pangkep kuliah. Saya yang enteng-enteng cerita saja ya. Masih ingat cerita yang dulu pada saya hadir? Ceritanya Qabil sama Habil yang berkorban, lalu korbannya Habil diterima, yang korban kambing, korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pasti tak niat ya korban. Karena memang dia berkorban dari makanan, dari gandumnya yang jelek-jelek yang dia korbankan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habil berkorban kambing yang paling mulia, diterima oleh Allah, dan itu kambing disimpan di sorga, diturunkan ketika Nabi Ismail akan disembelih sebagai penggantinya Nabi Ismail. Apa yang dikatakan Qabil kepada adiknya Habil? Aku akan bunuh engkau. Apakah Qabil jadi membunuh? Tentu. Jadi setelah kejadian ini kata Nabi Adam, tuh lihat, korban engkau tidak diterima, kata Nabi Adam. Ini sudah ketentuan dari Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk menikahkan anak saya, tetapi yang lain kandungan. Ya. Karena Nabi Adam itu setiap tahun lahir, ya ibu kita Siti Hawa, ya, dengan Nabi Adam setiap tahun punya anak, saya katakan laki perempuan. Setiap tahun laki perempuan. Ibnu Katsir mengatakan sampai anaknya Nabi Adam ini jumlahnya 40.000. 20.000 laki-laki, 20.000 perempuan. Ini kering seorang deh. Orang dulu kuat-kuat, orang dulu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kering lampu penyana. Nabi Adam itu tidak meninggal sebelum melihat 40.000. Ada riwayat lain 400.000 kan. Allahu a'lam, mana ini riwayat yang saya baca. Kita ambil yang 40.000, 20.000 laki-laki, 20.000 perempuan. Nah, ketika sudah anak-anak beranjak dewasa, Nabi Adam diperintahkan untuk mengawinkan. Qabil yang saudara sama Iklimah, saya katakan cantik, akan dikawinkan dengan adiknya, ya. Habil itu dengan Labuda. Labuda mau dikawinkan dengan Qabil karena kakak lain perut, ya, lain tabuk. Nah, Habil akan dikawinkan dengan Iklimah, kakaknya yang bukan lain, ya, bukan saudara kembar. Tidak terima, akhirnya diperintahkan untuk kurban. Akhirnya itu kata Nabi Adam, tuh lihat Allah menerima kurbannya Habil. Berarti ini sudah ketentuan dari Allah. Namanya orang sombong, Qabil tetap tidak nerima. Tidak ayah, tidak bapak, katanya. Ini sampian yang salah. Sampian ini mendoakan saudara saya Habil supaya kurbannya diterima, saya didoakan supaya tidak terima. Sampian ini pilih kasih. Ya, repot. Orang yang mau sombong, orang kalau sudah sombong, ya, sudah ada kebenaran di depan mata nyata, dia nggak terima. Dia tetap, saya tidak terima, dan saya tidak mau menikah dengan dedek saya Labuda karena jelek. Saya tetap mau menikah dengan saudara saya yang kandung itu. Kata Nabi Adam, gimana kamu ini mau menentang perintah Allah? Ini kehendak Allah, dan ini sudah, tetap saya nggak mau. Akhirnya dia ngancem adiknya, saya akan bunuh engkau. Tapi Qabil bingung, gimana? Remacaran mati. Bagaimana caranya membunuh? Belum ada pembunuhan, belum pernah ada satupun. Ini kalaupun terjadi pembunuhan yang pertama yang akan terjadi. Dia pun bingung, gimana caranya membunuh Habil ini. Ada 3 riwayat itu disebutkan, kisahnya Qabil yang akan membunuh Habil. Riwayat yang pertama, dia katakan diambil besi, ya, ketika Habil sedang tidur, lalu pukul-pukulkan kepalanya dengan besi. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dicekik, cekel sampai mati. Itu riwayat yang kedua. Tapi riwayat yang paling masyhur, yang paling terkenal itu yang ketiga. Qabil ini bingung, gimana saya mau membunuh? Gimana caranya? Tidak tahu dia. Datang setan. Nah, iblisnya datang, ya, ngasih cara. Kalau kamu membunuh, ini saya mau kasih cara. Diambilkan 2 burung. 1 burung itu ditidurkan, terus diambilkan batu yang besar, dilemparkan kepalanya burung itu, sampai kepalanya itu hancur. Gini caranya engkau kalau ingin membunuh saudaramu Habil. Ketika dia sedang tidur, ambil batu yang besar, lemparkan, tindihkan ke kepalanya dengan kuat sampai kepala itu retak, hancur, maka dia akan mati.
Ketika sudah dicontohkan, sudah diberi atraksi oleh setan, diberi burung itu, langsung penyakit. Ini riwayat yang terkuat. Ya. Jadi diintip sama Qabil, dia nyari kesempatan ini. Sebelum dinikahkan sama bapaknya Nabi Adam, dia cari kesempatan. Pas ketika Habil sedang tidur, lagi sedang mengembala kambing-kambingnya, pas sedang tidur, dia datang, yang membawa batu yang besar, maka ditindihkan di atas kepalanya Habil tersebut, bahkan sampai kepala itu hancur dan keluar darah, serta meninggallah Habil. Ini pembunuhan yang pertama di atas dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu setan, dalam riwayat, setan setelah Qabil bunuh Habil, setan itu lari menuju ke ibunya Siti Hawa. Siti Hawa, anakmu Habil sekarang dibunuh oleh Qabil. Lihat setan. Emang setan ini nggak ada benernya, memang sudah jelek, sudah rusak. Sudah ngajari Qabil bunuh, sekarang ngabarin. Si Qabil nggak ngabarin, dia sembunyi, dia bunuhnya itu sembunyi. Datang sama Siti Hawa, dalam riwayat kata setan, anakmu Habil dibunuh oleh Qabil. Apa itu dibunuh? Ya dibunuh, sudah tidak punya nyawa, tidak bisa bangun, tidak bisa kuli, tak bisa ngakan, tak bisa napa. Apa artinya? Mati, anakku mati. Jerit, ajereng Siti Hawa. Jerit, histeris, nangis. Sampai didatangi sama Nabi Adam. Ada apa? Nabi Adam belum tahu. Ada apa? Jerit, gak jawab. Oh kok nangis ring-cering. Ditanya berapa kali gak jawab. Akhirnya kebiasaan ini turun-temurun kepada anak cucunya Siti Hawa yang perempuan. Biasa mun bedering sobo ngomor sering jaringan orang bini, orang laki jarang ya. Kenapa? Nah, memang dari situ riwayatnya, beda dari kasa. Jadi dari ibu kita Siti Hawa yang pertama, ya mungkin karena memang perempuan ya, hatinya lemah begini. Tapi ini turun-temurun. Kalau ada biasanya kejadian orang meninggal, biasanya yang ikut jerit-jerit itu adalah anak cucunya Siti Hawa yang dari wanita. Qabil setelah bunuh Habil bingung. Pada remak setiap ya. Mau diapakan ini? Dia nggak tahu. Dia berhasil bunuh. Sudah tak kuli pun, mati pun Habil. Itu dalam riwayat Qabil ini digendong, ya Habil ini digendong oleh Qabil, pekol, iki bealeng-leng setahun. Nggak tahu dia mau diapakan. Pada remak tak tahu, pekol. Kaboro ke timur bingung. Binatang-binatang mulai datang untuk ingin memakan Habil ini. Karena sudah mati kan. Apalagi sudah baunya dalam riwayat sudah keluar bau busuk. Ini binatang ingin memakan, tapi Habil ini masih Qabil ini bingung, pada remak dia. Setelah bunuh itu bingung, ke sana kemari, dalam riwayat setahun digendong. Setelah setahun Allah Subhanahu wa taala kirim 2 ekor burung juga ya, sedang kelahi. Setelah itu burung ini berhasil membunuh musuhnya itu, lalu dia menggali tanah dengan dengan cucuknya, paruhnya itu digali lalu dikubur burung. Terus ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Kemudian dalam ayat yang lain, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Panjang ayatnya. Terus di situ ada kisahnya ya. Kenapa saya enggak bisa ngikuti burung ini? Kenapa kok mata nore burung? Pikul bingkon. Kok saya pikul ini adik saya ini Habil ini. Dia bingung karena belum pernah ada, ini pertama kali. Setelah setahun jumpa dengan burung ini, maka ini cara yang terbagus. Akhirnya digalilah tanah, dikuburlah Habil itu oleh kakaknya Qabil, sudah dikubur, selamat ya kan. Artinya, tapi sudah lari, Qabil ini sudah lari dan menghilang. Dunia saat itu luas, tidak ada rumah, masih tidak ada kota, tidak ada apa, keliling kemana-mana mereka.